Jadi akhir-akhir ini banyak Salman yang demo, yang juga bertanya-tanya kapan Salma akan bertutur lagi. Karena terakhir kali mereka mendapatkan atau merasakan Salma bertutur itu mungkin di lagu Rumah ya. Atau bahkan lebih jauh lagi saat Salma masih di Indonesian Idol. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bertutur itu dan kenapa Salma itu dibilang penyanyi yang bernyanyi dengan gaya bertutur? Banyak juga yang bilang kalau Salma bertutur itu adalah ketika dia nyanyi lagu yang temponya lambat atau lagu ballad lah ya. Tapi sebenarnya di lagu yang upbeat pun atau temponya cepet, Salma itu sebenarnya bertutur juga gitu karena bertutur itu tidak melekat ke lagunya tapi ke cara bernyanyi gitu. Jadi semua lagu itu sebenarnya bisa dituturkan. Tapi memang ada lagu-lagu yang punya lirik yang bagus yang secara struktur sangat mendukung untuk dinyanyikan dengan cara bertutur gitu. Jadi simpelnya nyanyi dengan cara bertutur itu ya seperti berbicara, cuman bedanya berbicara yang dikasih nada gitu. Berjalan di atas notasi-notasi tertentu gitu. Dan bicara itu juga bisa cepet, bisa lambat juga. Jadi tidak terbatas pada temponya. Nah, mungkin yang dimaksud para salmain itu kalau gue mengartikan, mungkin yang mereka pengen itu adalah Salma menyanyikan lagu yang temponya lambat atau lagu pepelap. Jadi sebenarnya bukan bertutur, karena kalau yang dibilang pengen Salma bertutur lagi, Salma itu di semua lagu sebenarnya bertutur karena itu adalah cara bernyanyi dia gitu. Dan lalu kenapa Salma itu disebut sebagai penyanyi yang bernyanyi dengan cara bertutur? Jawabannya karena dari teknik yang dia pakai. Dan itu merupakan teknik yang sebenarnya secara tidak sengaja kita terapkan saat kita berbicara sehari-hari gitu. Bedanya ketika bernyanyi tentu ada notasi-notasi yang harus dipatuhi. Nah, apa saja elemen yang penting dalam bernyanyi dengan cara bertutur? Yang pertama itu ada artikulasi. Ini udah jelas ya. Kalau kita berbicara, artikulasi kita harus jelas. Kata per kata itu harus jelas sehingga orang paham apa yang ingin kita bicarakan atau yang ingin kita ceritakan. Begitupun dalam bernyanyi, penyampaian setiap lirik itu ya harus jelas biar orang ngerti juga makna atau lirik lagunya. Karena nggak semua orang itu pernah mendengarkan lagu yang dinyanyikan gitu loh. Jadi mereka sangat sangat tergantung dengan artikulasi si penyanyi. Yang kedua, intonasi. Kalau kita lagi ngomong, intonasi itu adalah irama, penekanan, tempo dalam mengucapkan rangkaian kata-kata yang kemudian menguatkan maksud dari kata-kata tersebut. Jadi intonasi adalah gabungan dari semua itu. Contohnya ketika kita mengucapkan sebuah teks yang berbentuk kalimat tanya atau yang diakhiri dengan tanda tanya, tentu kita nggak bisa mengucapkan itu dengan nada yang datar aja, tapi diberi intonasi atau irama dalam kalimat tersebut sehingga orang paham kalau kita lagi bertanya gitu. Nah, di dalam bernyanyi ya kurang lebih sama ya. Bedanya karena sekali lagi kalau nyanyi itu kita harus mengikuti notasi lagunya. Makanya intonasi itu bisa diartikan kalau dalam bernyanyi adalah sebagai ketepatan nada yang diperintahkan oleh notasi lagu tersebut. Yang ketiga, dinamika. Ini juga dipakai kalau kita ngomong sehari-hari ya. Ada kalanya saat kita ngomong itu volume suara kita biasa aja. Bisa lembut dan kadang bisa sangat lembut. Ada juga masanya suara kita jadi keras, lebih keras atau sangat keras. Itu tergantung situasi dan apa yang sedang kita omongin. Kita nggak mungkin kan kalau kita lagi marah terus volume suara kita kecil, kan nggak mungkin. Pasti tingkat volumenya itu tinggi atau suaranya itu keras gitu. Begitupun dalam bernyanyi, bedanya sekali lagi karena nyanyi itu ada notasi yang harus kita ikuti gitu. Nah, Salma menerapkan dinamika berbicara itu ketika dia bernyanyi dengan menyesuaikan kebutuhan penyampaian makna dari lirik per lirik lagunya. Jadi kalau kita lihat ya Salma nyanyi, kalau kita lihat di grafik audio atau audio spektrum suaranya itu, kelihatan naik turun vokal Salma itu cukup rapat gitu. Itu menandakan kalau dia adalah penyanyi yang sangat mengandalkan dinamika. Dan dinamika itu juga mencakup teknik-teknik lain, misal crescendo dan decrescendo gitu. Yang keempat adalah ekspresi. Ekspresi itu seperti yang pernah gue jelaskan di konten gue yang lain yang membahas khusus tentang dinamika Salma. Jadi ekspresi itu ada dua ya. Ada ekspresi berupa visual dan ada ekspresi berupa audio. Nah, Salma itu menggunakan kombinasi keduanya. Ekspresi visual itu contohnya raut wajah, gestur, singing postur, dan kalau Salma itu bahkan dia juga menggunakan ekspresi dari tingkat kedalaman matanya. Dan itu gak semua orang bisa dan gak semua orang mengerti cara melakukannya. Lalu ada ekspresi dari suara atau audio.
Nah ini termasuk pengguna dinamika yang tadi udah gue jelasin ya. Ditambah dengan pengaturan tempo dan flashering. Nah, gabungan dari 4 elemen itu yang membuat Salma itu punya gaya bernyanyi yang bertutur gitu. Memang untuk lagu-lagu yang upbeat penggunaannya, khususnya untuk dinamika ya, itu tidak seintens pada lagu-lagu yang temponya lebih lambat gitu. Jadi bedanya di situ doang sih sebenarnya. Makanya dulu gue pernah bilang kalau Salma nyanyi rock itu bertuturnya jadi nggak maksimal. Karena memang genre rock itu sendiri tidak menitik gerakan pada kemampuan itu gitu. Jadi kalau ditanya, berarti Salma kalau nyanyi rock nggak bertutur dong? Ya nggak juga. Karena bertutur itu cara bernyanyi dia. Lagu apapun, cara bernyanyi dia bertutur. Tapi ada genre-genre tertentu seperti rock yang membuat bertutur dia itu jadi tidak seintens ketika dia menyanyikan lagu genre lain gitu. Makanya Salma kalau ditanya atau disuruh bertutur, dia jadi bingung juga gitu. Karena pada dasarnya cara bernyanyi dia emang udah bertutur gitu. Jadi mungkin itu ya yang bisa gue sampaikan atau gue jelaskan soal pertutur ini. Gue bisa menyimpulkan kalau sebenarnya yang dirindukan, yang diinginkan oleh sebagian Salman itu adalah Salma menyanyikan lagu pop ballad atau lagu yang temponya lambat gitu loh. Karena kalau dibilang pengen denger Salma bertutur, iya di semua lagu dia bertutur karena itu adalah style atau gaya bernyanyi dia. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gua, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profile karena itu akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan sampai ketemu di video selanjutnya.